Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang lagi nonton sekarang. Tolong sebentar, jangan kemana-mana dulu. Jangan geser layar, jangan pindah channel. Kalau lagi di dapur, kecilin api sebentar. Kalau lagi tiduran, tahan dulu jari yang pengen scroll. Dengerin baik-baik karena apa yang bakal kita bahas hari ini bukan kabar biasa, bukan gosip WhatsApp, bukan katanya tetangga, atau janji manis yang ujung-ujungnya bikin harapan jatuh lagi. Ini informasi resmi, kepastian. Ini adalah hak Bapak dan Ibu yang udah terlalu lama ditunggu. Hak yang tiap bulan ditanya, tiap pagi dicek saldonya, dan tiap malam dipikirin campur aduk antara berharap dan takut kecewa. Hari ini kita bahas semuanya pelan-pelan tapi jelas dari awal sampai akhir supaya habis nonton video ini nggak ada lagi kebingungan, nggak ada lagi was-was, nggak ada lagi salah paham, dan yang paling penting nggak ada lagi rasa ditinggalkan sama negara. Bapak, Ibu, izinkan saya bicara jujur dari awal. Kita semua tahu jadi pensiunan itu nggak gampang. Setelah puluhan tahun ngabdi, bangun pagi buat kerja, ngabdi buat negara, tiba-tiba ritme hidup berubah, gaji aktif nggak ada lagi, tunjangan rutin nggak kayak dulu, yang tersisa cuma hak pensiun yang mestinya jadi penopang hidup di usia senja, dan begitu muncul kabar kenaikan gaji pensiunan, harapan itu nyala lagi. Tapi kenyataannya banyak yang masih nerima nominal lama, bulan demi bulan berlalu, tahun berganti, pertanyaan itu terus muncul. Rapel ini sebenarnya kapan cair? Apa benar ada atau cuma wacana? Hari ini saya sampaikan dengan tegas. Pemerintah Republik Indonesia resmi memastikan dana rapel kenaikan gaji pensiunan udah dicairkan. Bukan rencana, bukan akan, bukan masih dibahas, tapi udah dijalankan dan lagi disalurin. Keputusan ini lewat Kementerian Keuangan yang kerja bareng PT Taspen, lembaga resmi pengelola dana pensiun. Jadi nggak ada ruang buat tafsir liar, nggak ada alasan. Percaya kabar simpang siur, nggak perlu panik karena tangkapan layar tanpa sumber. Ini resmi, jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di sini saya perlu luruskan satu hal penting. Sejak awal banyak yang nanya kenapa ada yang udah cair tapi saya belum, kenapa tetangga udah dapat tapi rekening saya masih kosong, apa ada yang salah, apa hak saya hilang. Tenang, dengerin baik-baik. Proses pencairan dana rapel ini emang nggak instan, dan itu bukan karena negara nunda, bukan karena nggak mau bayar, bukan karena dana nggak ada, tapi karena ada proses yang harus dilewatin supaya aman dan tepat. Verifikasi data dilakukan menyeluruh, sistem diperbarui, administrasi dicocokkan satu persatu, tujuannya satu, supaya dana yang dibayarkan sampai ke yang berhak tanpa salah transfer, tanpa penyalahgunaan, tanpa risiko hukum di kemudian hari. Negara pengen pastiin setiap rupiah yang keluar itu tepat sasaran, karena ini bukan dana kecil. Di balik angka itu ada kehidupan nyata, ada obat yang harus dibeli, listrik yang harus dibayar, dapur yang harus tetap mengepul, cucu yang nunggu uang sekolah. Dan Bapak, Ibu harus ngerti satu hal penting. Dana rapel ini bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan pemberian. Ini hak. Hak atas selisih gaji lama dan gaji baru yang mestinya udah diterima sejak kebijakan kenaikan berlaku. Selama ini banyak pensiunan masih nerima nominal lama, padahal aturan baru udah sah. Ya, selisih itulah yang disebut rapel. Sekarang selisih itu dibayarkan sekaligus. Negara menegaskan ini kewajiban, artinya nggak boleh ditahan, nggak boleh dipotong, nggak boleh dialihkan, dan nggak boleh dijadiin alat kepentingan siapapun. Sekarang kita lurusin satu persatu biar nggak ada salah paham. Siapa aja yang berhak, nggak cuma pensiunan ASN yang masih hidup dan nerima gaji bulanan, pensiunan TNI dan Polri juga termasuk. Janda dan duda pensiunan sah secara hukum juga punya hak sama. Bahkan anak yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris resmi tetap dilindungi dan berhak nerima. Semua ini bukan berdasarkan kira-kira. Data penerima tercatat di sistem PT Taspen yang terintegrasi nasional, diperbarui secara berkala, diverifikasi, dan disesuaikan dengan status kepesertaan. Makanya proses pencairan bisa dilakukan tanpa pengajuan ulang. Nggak perlu isi formulir baru, nggak perlu datang ke kantor Taspen cuman buat nanya, nggak perlu bolak-balik bank tanpa kepastian. Selama data masih valid dan status kepesertaan aktif, dana rapel bakal ditransfer langsung ke rekening yang selama ini dipakai nerima gaji pensiun otomatis, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan tambahan, tanpa perantara. Sistem ini dibuat biar pensiunan nggak ribet, mayoritas sudah lanjut usia, nggak mungkin disuruh antre panjang atau dipersulit prosedur melelahkan. Teknologi dipakai buat mempermudah, bukan mempersulit. Cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking, atau mobile banking.
Kalau belum terbiasa, minta tolong anak atau cucu nggak apa-apa. Ini soal hak, bukan gengsi. Tapi ada satu hal yang sering bikin penasaran. Kenapa nominal dana rapel tiap orang nggak sama? Ini penting, dengerin baik-baik. Perbedaan nominal bukan ketidakadilan, bukan pilih kasih. Perbedaan dihitung dari beberapa faktor resmi. Pertama, gaji pokok terakhir saat aktif kerja sesuai golongan dan pangkat. Semakin tinggi pangkat, semakin besar selisihnya. Kedua, lamanya periode keterlambatan sejak kebijakan kenaikan berlaku. Semakin lama tertunda, semakin besar akumulasi rapel. Ketiga, tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang ikut disesuaikan. Semua perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem PT Taspen buat minim kesalahan manual. Jadi bukan sembarangan, bukan tebak-tebak. Kalau mau cek rincian perhitungannya, bisa lewat aplikasi resmi Taspen Mobile atau Bank Mitra. Transparansi jadi prinsip utama karena yang bikin resah bukan jumlahnya, tapi ketidakjelasan info. Sekarang kita masuk bagian autentikasi atau verifikasi diri. Ini bukan formalitas kosong, bukan prosedur ribet yang dibuat-buat. Autentikasi dilakukan buat memastikan penerima masih hidup dan masih berhak nerima pensiun. Bisa lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi atau langsung di Bank Mitra kalau ada kendala teknis. Kalau autentikasi gagal atau enggak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sistem bakal menahan sementara pencairan. Perhatikan, menahan sementara, bukan menghapus atau menghilangkan hak. Hak tetap ada, dana enggak hangus, cuma ditunda demi keamanan. Begitu autentikasi selesai dan data valid, pencairan dilanjutkan. Disinilah peran keluarga penting. Anak, cucu, atau pendamping harus bantu. Ini bukan sekadar administrasi tapi perlindungan hak finansial orang tua. Selain itu, Bapak Ibu harus waspada. Setiap pencairan dana besar pasti ada oknum yang pengen memanfaatkan situasi. Modusnya macam-macam. Ada yang ngaku petugas Taspen, ada yang ngaku dari bank, ada yang kirim tautan palsu bilang buat percepat pencairan. Ingat, Taspen dan bank nggak pernah minta PIN ATM, kode OTP, nomor kartu, atau data rahasia lewat telepon atau pesan. Kalau ada yang minta, itu pasti penipuan. Semua pencairan dilakukan otomatis. Nggak ada biaya tambahan, nggak ada jasa perantara. Jangan klik tautan mencurigakan, jangan balas pesan, jangan kasih data apapun. Sekali data jatuh ke penipu, dana bisa hilang dalam hitungan menit. Sekarang kita bicara jujur soal apa yang terjadi setelah dana rapel masuk rekening. Banyak yang nggak siap secara mental, banyak yang akhirnya nyesel. Banyak yang uangnya habis bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi sesaat. Dana rapel ini hak Bapak dan Ibu, hasil pengabdian puluhan tahun, bukan uang tambahan biasa atau hadiah. Karena itu, perlakuan terhadap uang ini harus beda. Prioritas pertama, kesehatan. Periksa tekanan darah, gula, stok obat rutin. Jangan pakai dana ini cuma buat hiburan atau kesenangan sesaat. Kesehatan adalah investasi, biar sisa hidup bisa dinikmati tanpa sakit dan kekhawatiran. Prioritas kedua, kebutuhan rumah tangga, listrik, air, gas, bahan makanan. Pastikan semua terpenuhi. Prioritas ketiga, tabungan darurat minimal 3 bulan kebutuhan hidup. Buat siap menghadapi kejadian tak terduga. Prioritas keempat, kalau masih ada sisa, bisa untuk perbaikan rumah atau usaha kecil yang realistis. Jangan mudah tergiur janji cepat kaya atau investasi dengan legalitas nggak jelas. Bapak Ibu, setelah dana cair, banyak oknum yang pengen memanfaatkan situasi. Jangan percaya klaim percepatan pencairan atau bonus tambahan. Taspen dan bank nggak pernah minta kode OTP, PIN ATM, nomor kartu, atau data pribadi via telepon, SMS, atau tautan web. Semua proses resmi melalui Taspen Mobile atau tatap muka di Bank Mitra. Ingat, ini hak Bapak dan Ibu, bukan taruhan. Dana rapel nggak semua dicairkan bersamaan. Ada yang udah nerima, ada yang masih nunggu. Ini bukan pilih kasih, tapi strategi teknis biar sistem perbankan aman. Status kepesertaan harus aktif. Kalau rekening pasif atau autentikasi belum selesai, pencairan tertunda. Solusinya sederhana, update data lewat Bank Mitra atau layanan resmi. Perbedaan nominal dana rapel, semua dihitung otomatis berdasarkan gaji pokok terakhir saat aktif, lamanya keterlambatan sejak aturan baru berlaku, dan tunjangan keluarga atau tunjangan lain yang ikut disesuaikan. Sistem PT Taspen minimalisir kesalahan manual bisa dicek di Taspen Mobile atau Bank Mitra.
Transparansi ini penting, penyaluran bertahap demi stabilitas sistem perbankan, yang penting status kepesertaan aktif, pemanfaatan dana rapel harus bijak, prioritas kesehatan, kebutuhan rumah tangga, tabungan darurat, perbaikan rumah atau usaha kecil realistis, jangan tergiur, tawaran cepat kaya atau skema bisnis legalitas nggak jelas, waspada penipuan digital, dana rapel hak bapak dan ibu bukan hadiah atau bonus. Dampak makroekonomi, dengan dana rapel cair, konsumsi rumah tangga meningkat, belanja naik, UMKM terdorong, pajak kembali ke negara. Total anggaran rapel dan kenaikan gaji ratusan triliun. Kalau lancar, dampak signifikan. Kebijakan ini juga menandai perubahan struktural penggajian negara, tunjangan kinerja berdasar merit dan kelas jabatan, guru non-ASN, hakim, PPPK disetarakan sesuai kontribusi. Rapelan 12 bulan dicairkan langsung tanpa tunggu kuartal berikutnya. ASN menengah bisa nerima beberapa juta, pejabat eselon tinggi jauh lebih besar, pensiunan sesuai pangkat terakhir, kadang lebih tinggi dari ASN aktif. Jangan kaget kalau ada perbedaan besar. Sekarang, strategi praktis setelah dana cair. Tutup tunggakan, beli obat, penuhi kebutuhan primer, tabungan darurat, prioritas kesehatan, baru sisa untuk perbaikan rumah atau usaha kecil realistis. Jangan tergiur investasi atau tawaran cepat kaya. Sebar informasi ke keluarga dan rekan, pastikan verifikasi data benar, rekening aktif, dokumen lengkap, status kepesertaan valid. Bapak Ibu, kita udah sampai di bagian terakhir. Semoga semua pesan ini bermanfaat, mencerahkan, dan membantu Bapak serta Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.